Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Nadia Maharani dengan NIM 2323 1010 1101 dari Fakultas Keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan saya Ellen Kamila Rukman dengan NIM 2323 1010 1100 dari Fakultas Keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safa Amalia Firdaus dengan NIM 2323 1010 1029 dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Rafiq Umar Irsyad dengan NIM 230 910 20 56 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Ferdiansyah dengan NIM 230 910 1030. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sebagai warga negara yang baik, hak dan kewajiban sebagai warga negara harus terlaksana dengan baik supaya tercipta harmonisasi di dalamnya. Tetapi pada realitasnya, hak dan kewajiban sebagai warga negara masih banyak terjadi pelanggaran. Contohnya seperti kasus berikut. Sekolah berdiri, tapi di mana sekolah berdirinya? Di mana kamu tuh sekolah berdiri? Lihat tapi di mana? Kamu tuh sekolah berdiri? Kamu yang gila. Kita udah ada. Kamu nggak ada di sini, saya sudah di sini. Ini kalau kita tahu memang ini perumahan Petra. Kamu yang kemana aja? Apalagi warga yang di sini loh, Pak. Masalah ini timbul ketika Sekolah Petra di Jalan Manyar Tirtosari Mulyorjo mengeluhkan peningkatan pungutan iuran RW setempat yang mulanya dari 25 juta rupiah naik 32 juta rupiah dan kini mencapai 35 juta rupiah. Alasan dari kenaikan ini adalah untuk meningkatkan gaji petugas keamanan agar kesejahteraan terjamin dan juga meningkatkan optimalisasi dari keamanan. Selain Sekolah Petra terdapat 3 RW yaitu RW 4, 5, dan 7 yang turut serta membayar iuran dengan nilai yang sama kepada bendahara keamanan setiap bulannya. Iuran ini diklaim untuk membayar gaji dari 30 petugas keamanan. Pihak sekolah mengeluhkan transparansi dan juga pertanggungjawaban dari alokasi dana tersebut. Mereka tidak dilibatkan dalam musyawarah untuk kenaikan dari iuran tersebut. Pengurus RW 4, 5, dan 7 di perumahan Tompotika dikabarkan melakukan pelanggaran kewajiban dalam menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat terkait dengan pemungutan iuran yang dianggap tinggi dan kurang transparansi dalam alokasi dananya menurut pihak sekolah. Meskipun pengurus beralasan bahwa tujuan dari pemungutan iuran tersebut adalah untuk meningkatkan gaji dan kesejahteraan petugas keamanan, tetapi pihak sekolah merasa bahwa besaran iuran yang ditetapkan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat sekitar. Akibatnya, pengurus RW bahkan sampai menutup akses jalan menuju sekolah karena pihak sekolah menolak untuk membayar iuran yang dianggap terlalu tinggi dan kurang jelas dalam laporan pertanggungjawabannya. Dalam konteks ini, hak yang dilanggar adalah hak Sekolah Petra untuk dapat berkontribusi secara adil dalam keamanan lingkungan, yang mana menjadi terganggu karena beban biaya yang tinggi dan juga tidak kejelasannya laporan keuangan. Selain itu, pihak sekolah juga kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam forum musyawarah mengenai kebijakan kenaikan iuran, karena pihak sekolah tidak menerima undangan dari perangkat masyarakat. Pelanggaran hak yang lainnya termasuk Sekolah Petra 2 dan 3, yaitu untuk mengakses jalan lalu lintas sebagai jalan umum untuk keluar dan masuk dari area sekolah. Penetapan iuran tinggi oleh pihak pengurus rukun warga yang tidak sebanding dengan layanan yang diberikan dapat dianggap sebagai pungutan liar. Penolakan iuran oleh pihak Sekolah Petra 2 dan 3 menyebabkan pihak RW menutup jalan akses secara sepihak. Hal ini merupakan tindakan pelanggaran berupa intimidasi, pemerasan, dan penyalahgunaan jalan umum, sehingga dapat menghambat proses berjalannya pendidikan bagi siswa sekolah. Dalam konteks ini, ada beberapa pasal yang dapat dikaitkan, seperti pasal 368 KUHP, pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Proses mediasi oleh Wali Kota Surabaya menimbulkan sebuah hasil yang signifikan.
di mana ditemukan sebuah solusi untuk menangani kasus ini, di mana pihak Sekolah Petra tidak usah membayar lagi iuran. Sebagai gantinya, pihak Sekolah Petra harus mengelola fasilitas umum, mengatur lalu lintas agar tidak macet, dan mengadakan sebuah kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Disub untuk mengadakan CSR atau Corporate Social Responsibility. Kami mengagumi solusi yang ditawarkan oleh Bapak Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di mana solusi ini dapat memberikan win-win solution bagi kedua pihak, di mana pihak Sekolah Petra terpenuhi tuntutannya untuk tidak membayar iuran, dan juga pihak warga dan RW terpenuhi haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang nyaman dan tentram dan aman. Sesuai penyelesaian masalah dan solusi sudah sangat baik, sehingga kami hanya akan memberikan sebuah solusi untuk mencegah, di mana untuk kasus selanjutnya dibutuhkan sebuah komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan warga, dan juga transparansi dalam pengelolaan biaya. Untuk menangani masalah kemacetan, kita bisa menggunakan sebuah solusi yaitu bus sekolah, di mana dalam kasus Petra ini kemacetan disebabkan oleh banyakkan orang tua itu menyusul anak dan mengantarkannya dengan mobil, sehingga dengan bus kita bisa menghemat tempat dan volume kendaraan itu berturun. Kasus iuran keamanan sekolah Petra dan RW Tomponika terjadi karena adanya kenaikan pembayaran iuran yang dianggap terlalu besar oleh pihak sekolah. Sekolah merasa terbebani dengan iuran sebesar 35 juta rupiah yang dikumpulkan bersama 3 RW lainnya hingga mencapai 140 juta rupiah. Hal ini menimbulkan tuduhan pungutan liar muncul di tengah masyarakat, dan berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh kedua pihak. Mulai dari upaya yang dilakukan melalui jalur hukum, mediasi yang dilakukan oleh wakil wali kota, bahkan wali kota Surabaya itu sendiri, konflik ini akhirnya dapat terselesaikan dengan menghapus iuran tersebut. Dan sebagai gantinya, mewajibkan pihak Sekolah Petra untuk memelihara fasilitas umum di sekitar sekolah.